Nah, mau saya gini Bu, Pak. Kalau Bapak dan Ibu aja ngucap, pasti saya ketemu Pak Haji. Kayak tadi malam kan, pasti ketemu. Kan dokter saya juga pasien saya, jadi dinonton. Gitu, Ji. Live. Iya dok, gimana ya dok? Ya udah deh. Nah mau saya, kalau ibu bisa diucap pasti ketemu. Nah coba bapak dan ibu diganti, jangan ketemu tapi pasti lunas, pasti cair, pasti deal, pasti transaksi, pasti dibayar begitu. Tapi ngucapnya jangan sekali, namanya juga gratis. Kalau bisa ngucapnya 1000 kali dong. Ya kan namanya gratis dong. Kecuali kalau bayar. Hajat apa aja, rumah laku, begitu. Ji, kalau misalkan nggak ngaca, sambil bapak ngucapnya di depan kandang herder. Nggak apa-apa ya, daripada nggak ketawa ya. Tapi kan dari kemarin waktu saya nggak ada ketawa juga kan? Ketawanya nggak lepas Pak Haji. Ketawanya nggak lepas. Iya maunya saya gitu. Saya juga nggak tahu nih siapa yang ngucap nih berkali-kali kok saya bisa datang malam ini lagi. Yang kedua kan tadi malam datang ya. Nah mau saya Pak Haji ya udah tinggal diulang aja. Tapi untuk hajat ibu dan bapak kan saya nggak hafal hajatnya apa. Kontrakannya ada yang ngisi. Sebut kontrakannya ada yang ngisi. Kontrakannya ada yang ngisi. Sebut kontrakannya ada yang ngisi. Sebut. Nah gitu. Uangnya dipinjam sama saudara kandungnya. Saudara saya bayar. Tapi ngucapnya sebelum ayam berkokok. Pasti terkabul. Buktinya apa Pak Haji? Lah itu yang bikin candi Prambanan apa bikin candi apa tuh? Hah? Candi. Nah ya udah itu kan dia ngucap tuh pas ayam berkokok kukuruyu. Udah selesai. Nah ibu enggak. Ngucapnya jam berapa? Habis nonton film Korea. Ya Allah. Maksudnya film Korea ya ditonton sih, tapi ucap dulu hajat sebelum ayam berkokok. Kalau udah ayam berkokok ya udah stop, ucap lagi. Pak Haji bisa gak saya ngucapnya jam 00 sampai ayam berkokok? Boleh, namanya juga gratis. Bisa gak? Bisa ya, oke. Jadi hari ini acaranya mau tanya jawab apa-apa nih, saya ngikut aja. Ya udah, siapa yang mau nanya? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Ibu Musriati dari Lampung. Yang kemarin sedekah seisi toko baju bulan Desember tanggal 1. Lah yang saya tanyakan sekarang, saya ini lagi nggak ada usaha Pak Haji karena dagangan saya udah saya sedekahin semua ke sini. Sekarang toko saya nggak ada isinya. Saya kepingin biar ada usaha lagi, gimana Pak Haji caranya ya? Ya sama Bu, gampang. Ibu tinggal apa yang ibu punya sekarang. Ibu sekarang punya apa? Punya suami ada gak? Ada. Kenapa gak mainin suami? Gitu loh. Jangan ibu bilang saya gak ada kegiatan. Kan ada suami. Iya. Kontolnya ini digaruk. Garuk kontol. Sambil garuk kontol, ibu sambil ngomong. Ada yang ngasih modal, ada yang ngasih modal. Nanti kan kontolnya muncrat. Cerat. Ibu iya. Jangan bilang nggak ada modal. Ibu ada apa kegiatannya? Anak, ya udah anak ada apa gitu. Ya sekarang ini saya nganggur nggak ada usaha Pak Haji. Ya kan ngapain ibu nganggur, kan ada suami. Ibu tinggal openin suami juga ada kegiatan. Kalau ibu bilang saya nggak ada kegiatan Pak Haji, itu namanya ngeluh. Kan nggak ada ayatnya. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Tapi yang ada, siapa yang mensyukuri nikmatku,
akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Justru ibu bersyukur dikasih waktu sama Allah untuk nggarukin kontol suami. Ya udah itu aja dulu. Atau apalah ibu kegiatannya, netein suami lah, apalah. Pokoknya mau saya gini Pak, tidak ada kata ngeluh. Saya juga kalau dipikir juga Pak, di rumah sakit mau dimasukin ke HCU, mau dimasukin ke ICU, saya juga deg-degan. Udah aja ibu, apa yang mau ibu kegiatan aja. Iya. Gitu loh. Jangan sampai bapak dan ibu, saya nggak ada modal, saya nggak ada. Itu namanya ngeluh. Nggak ada. Nih contoh nih Pak, saya punya tamu nih. Makanya saya bersyukur sakit. Dan saya tunai dapat 2 miliar kemarin. Karena dia terkabul. Makanya kan banyak yang japri sama saya, nggak saya balas. Termasuk Mbak Lisa nggak saya balas. Karena saya udah dapat duit 2 miliar. Dari Mbak Lisa kan nggak dapat. Jadi tamu saya punya rumah. Dia beli rumah 98 miliar. Dia minjem di bank hanya 30 miliar. Dan tidak bisa bayar. Dan karena tidak bisa bayar, rumahnya dilelang. Dia bilang, Pak Haji, rumah saya mau dilelang. Lah rumah-rumah lu ngapain juga gue pusing. Kecuali kalau gue dapat bagian baru gue mau, ya kan? Ngapain juga? Nggak ada. Jadi istilah gini Pak, saya nggak berdiri nggak apa-apa kan? Ya. Jadi istilahnya gini Pak, jadi istilahnya gini Bu, orang minjem di bank itu sama seperti pencuri. Karena kan dia minjem duit di bank 30 miliar, jaminannya rumah 98 miliar. Di saat ditagih nggak bisa bayar, otomatis rumah dilelang dong. Nah mau saya anggap aja kita pencuri Pak Bu, ambil duit 30 miliar, kita lari, dikejar sama debt collector. Anggap aja debt collectornya anjing herder. Jadi dikejar, kuk. Nah resikonya kan pantat kita dicokot. Ya kan ngambil 30 miliar ibaratnya kita ngambil ayam 100 ekor. Nah karena kita lari bawa ayam 100 ekor satu karung, sehingga anjing herdernya, debt collectornya ngejar dong. Kira-kira yang dimakan sama herdernya pantat kita apa ayamnya dulu? Pantat kita. Kalau kita goblok kita lari Bu. Kalau kita goblok tuh kita lari. Saya bilang jangan dong bos. Utang lo kan 30 miliar, rumah lo 98. Sedekain dong. Apanya yang disedekain Pak Haji? Isi rumahnya dong. Isi rumahnya berapa sih? Cuman 10 miliar. Sedekain semuanya. Termasuk mobil gue, supercar gue. Iya dong sedekain. Ke RDAI dong. Ngapain lo sedekain ke tempat lain? Yang lain gak ngajarin lu, yang ngajarin gue. Bawa kemari dulu dong. Itu. Kalau gue jual semua Ji, gue setuju. Nah jual semua. Nah dapat saya 2 miliar. Yang lumayan dah. Akhirnya anak-anak kemarin piknik, ke nonton, terus ke salju, nah, terus beli baju. Nanti ke depannya kita ke Dufan sama ke kolam renang Pondok Indah. Ya lu senengin dulu. Ini anak yatim suruh bengok-bengok, amin. Saya lihat Bu lehernya pada mau putus. Nggak ada tuh duitnya yang masuk, ngapain banget, nggak bisa. Akhirnya dia kasih kita 2 miliar tunai. Akhirnya kita besok pada piknik ke kolam renang Pondok Indah. Ibu baru tahu masuknya kolam renang Pondok Indah 225.000 berenang di Pondok Indah. Bahkan McDonald atau KFC kira-kira sekali makan 48.000 dah. Nasi ayam apa ya satu porsi. Sehari 3 kali makan. Berarti kan 150.000. Nah kalau anak yang berenang 300 atau 400 berapa? Nah kalau masuknya 225 berarti kan satu orang nggak, satu anak yatim kan 375. Ya kan 150 tambah 225.
Ini tamu-tamu jigo titip ijab, empret. Gelo lu, nggak mungkin. Karena semuanya begitu Bu, rumahnya nggak mau dilelang, nggak mau disita, suruh sedekah nggak mau. Janganlah, kan kita pengen rumahnya aman. Nah akhirnya disedekahin isi rumahnya kira-kira nilainya 10 miliar atau 20 miliar saya nggak hafal. Akhirnya alhamdulillah dipanggil sama petinggi negeri ini dan jadi salah satu menteri dan akhirnya tidak jadi dilelang karena kan mau rumah menteri dilelang takutlah ya kan, banknya juga takut dong, dirutnya atau direkturnya copot ntar ya kan. Dan terima kasih Ji, lo maksa suruh sedekah isi rumah. Nah ibu apa yang bisa disedekain? Apa aja bisa Pak Haji? Bisa, yang nggak bisa alat kelamin.